Muhammadin abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'da. Rabbi sholli salli wa sallim amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa hadir di depan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini menjadi amal ibadah ya buat Bapak Ibu semua dan kita semua ya. Amin. Jadi jangan sampai udah habis waktu sehari datang dari pagi sampai sore cuma dapat capeknya doang ya. Jadi kita mari luruskan niat di pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar. Saya juga ingin belajar juga nih. Saya lihat di sini ada para asatid ya, Pak Ustaz yang mungkin juga pengalamannya jauh di atas saya dalam penyembelihan hewan. Nanti mohon bisa sharing-sharing juga ya Bapak Ibu ya. Nah, saya izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Tadi terima kasih sudah diperkenalkan namanya. Saya Agi, Bapak Ibu, Mas Agi gitu. Kalau sama teman-teman hadis yang bisa dipanggilnya. Jadi saya kerja di IPB di kampus ya Institut Pendidikan Bogor. Sekarang jadi IPB University karena punya kedokteran gitu. Nah, lebih khususnya lebih tepatnya saya di pusat kajian halal, pusat kajian sains halal. Nah, halal yang banyak dibahas itu bukan ke fikihnya sebetulnya atau ke keuangannya karena ada pusatnya lagi, tapi lebih ke produknya, produk pangan halal, kosmetik dan lain-lain seperti itu. Nah, saya sudah sejak 2018 di situ di Halal Science Center IPB, kemudian juga yang melakukan penelitian, mengajar ya dan pelatihan juga gitu ya, termasuk penelitian terkait dengan penyembelihan. Jadi mungkin Bapak Ibu saya terus terang aja di awal nih pengalaman nyembelihnya nggak banyak Bapak Ibu, masih belum sampai 20 ekor ya. Kalau nyembeli langsung ya gitu. Tapi kalau melihat orang nyembeli, alhamdulillah karena sejak 2018 ASC sudah melatih lebih dari 1000 juleha ya, insya Allah. Dan alhamdulillah DKI, Pemprov DKI ya, DKPKP itu sudah selalu melatih juleha dan lalu praktek di RPH. Jadi lumayan lah gitu ya, nanti sharing-sharing pengalaman apa yang sudah kita lihat dan kita saksikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya juga sebagai auditor halal ya di LPIPB, juga pendamping halal juga. Bapak Ibu sini juga ada yang pendamping ya. Kemudian dan lain-lain lah banyak. Alamat saya di Bogor, maka Bapak Ibu kalau mau main silahkan boleh ya. Nah, ada nomor HP saya dan nomor WA saya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan bagaimana kita mencoba menyiapkan proses penyembelihan yang baik, yang tidak hanya menghasilkan daging, tapi dagingnya yang dihasilkan juga berkualitas. Orang dapat besek kurban itu seneng, gak kayak ini niat gak sih ngasih daging gitu kan, udah warnanya hijau gitu kan, kotor gitu kan, dapatnya malam ya. Nah, kita pengen seperti itu. Jadi berkahnya dapat ya, kebaikannya maksimal, orang senang gitu, dan mudah-mudahan kepercayaannya jadi meningkat seperti itu ya. Oke, boleh next. Jadi Bapak Ibu, ibadah kurban itu ya tentu saja ya di ketaatan kita kepada Allah ya, itu tuntunan dari Allah ya, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian karena ini bukti ketaatan ya harus maksimal gitu ya. Tata caranya harus disesuaikan, disamakan dengan tuntunan yang sebenar-benarnya yang sudah Rasul sudah ajarkan ya lewat hadis dan contoh-contoh lainnya. Kemudian satu lagi, jadi kurban juga adalah praktek ya, kesempatan untuk berbagi. Jadi berbagi produk asal hewan, asal daging. Bukan hanya apa? Bapak Ibu mungkin kalau di Jakarta masih ada nggak sih yang orang nggak makan daging? Ini nggak ada ya? Ada Pak. Tapi ada. Ada. Yang nggak doyan. Nggak doyan. Atau yang darah tinggi ya. Tapi kalau di daerah ya banyak Bapak Ibu. Yang daerah-daerah yang mungkin pikiran atau di Jakarta juga mungkin ada yang makan dagingnya terbatas, nggak bisa tiap hari gitu ya. Sehingga momen Idul Adha itu ditunggu-tunggu.
Itu karena di situ dia bisa dapat daging dalam jumlah yang banyak. Jangan sampai udah ditunggu-tunggu dagingnya jelek. Daging yang diharapkan atau produk hewan berwarna daging yang nanti ada jeroan dan segala macam itu karakternya asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Apa Bapak Ibu asuh? Aman, sehat, utuh dan halal. Kenapa asuh ya? Karena jangan sampai dagingnya dapat habis dimakan sakit perut. Itu berarti gak aman. Kenapa? Jorok pas nyembelihnya, pas ngolah dagingnya ya. Kemudian sehat ya, aman sehat ya tadi, tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Utuh artinya dagingnya memang ya porsinya sesuai ya, tidak dapat asal gitu kan. Kemudian dan terakhir halal. Halal itu artinya jangan sampai hewan tadi dititipkan 1 ekor sapi, nyembelihnya nggak benar, dan niatnya dapat ibadah, ya dapat pahala, justru nggak dapat apa karena yang makan bahkan dapat dosa karena daging tidak halal ya. Itu yang kita pengen hindari. Jadi jangan sampai, apalagi Bapak Ibu statusnya sebagai panitia, orang yang diamanahkan, ya. Jadi nanti halal haramnya itu Bapak Ibu yang nanggung. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengkhianati dari amanah yang sudah diberikan oleh pekurban. Gitu. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya dalam hadis sudah disebutkan ya bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita berbuat baik, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah kalian menancapkan pisaunya dan senangkanlah hewannya yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Di sini udah jelas kita tuntunannya dalam menyembelih itu secara eksplisit diminta harus pakai pisau yang tajam dan hewannya disenangkan. Disenangkan diapain Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hah? Disuruh karaoke gitu. Dikasih makan gitu ya. Nah kita akan dalami ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih Nabi minta senangkanlah hewannya? Senangkanlah hewannya. Ternyata Nabi itu punya maksud ya. Kalau hewan kita tidak disenangkan, tidak diperlakukan dengan peri kehewanan atau bahasa saintifiknya, bahasa akademisinya tidak diperlakukan dengan animal welfare gitu ya, kesejahteraan hewannya dihilangkan, maka dagingnya jelek. Kitanya dapat dosa, tidak ngikutin itunya Nabi ya. Pernah dapat dagingnya alot banget hitam? Pernah? Ada yang pernah? Atau dagingnya sepo basah, sepo airnya banyak, pas dimasak jadinya alot? Ada? Itu tanda-tanda dagingnya sudah kalau hitam, gelap, keras, itu DFD dagingnya, dark from dry. Kenapa? Karena hewannya stres kronis, ya stres berkepanjangan. Ya. Jadi stresnya tuh udah terlalu lama, dipeliharanya dengan kasar, diangkut dari tempat penampungannya juga kasar, hewannya nanti jadinya pasti sembelih juga kasar. Akhirnya apa? Dagingnya jadinya gelap, hitam, ya dan keras. Kenapa gelap, hitam dan keras? Karena kalau hewan stres ya Bapak Ibu, ya kita juga stres ya. Pengennya kadang-kadang kalau lagi banyak masalah apa? Biasanya lapar ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Tahu kenapa lapar? Kenapa Bapak Ibu lapar? Karena saat stres otak itu ini perlu energi biar pikir cari solusinya gimana. Ya, energi dari gula salah satunya ya. Ada dari lemak dan segala macam. Gula disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, yang kalau diabetes glikogen nggak bisa diolah. Karena glikogennya banyak dipakai, akhirnya pada hasil sembelih glikogennya itu sedikit. Karena glikogennya sedikit, jadi Bapak Ibu saat hewannya disembelih,
kan hewan disembelih, daging itu selnya masih hidup, ya, selnya masih hidup, hewannya udah mati, selnya masih hidup. Nah, selnya saya begini dulu biar Bapak Ibu tahu kenapa penting gitu ya, kenapa kaitannya. Nyembelih itu juga harus kita rawat. Biasanya itu gulanya akhirnya pH-nya jadinya tinggi karena kalau pada saat disembelih selnya itu akan mengubah glikogen ya jadi asam laktat. Tapi karena glikogen sedikit asam laktatnya nggak ada, akhirnya pH-nya tetap tinggi. Asam laktat kan asamnya kecil. Nah kalau pH-nya nggak ada, pH-nya tetap tinggi, akhirnya dagingnya jadinya ya tadi itu warnanya gelap gitu ya, keras. Nah itu kaitannya. Tapi kalau hewannya diperlakukan dengan baik, pada saat disembelih kasar sekali, itu kebalikannya gitu. Pada saat disembelih karena stres akut ya, jadi apa namanya, pH-nya justru rendah banget, jadi dagingnya gelap, dagingnya warnanya ini putih ya, pucat, airnya banyak. Nah itu salah satunya. Lanjut. Ya, ada 5 prinsip kita berlaku ihsan, berlaku kesetaraan. Pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa luka, sakit dan penyakit, bebas rasa takut dan tertekan, bebas dari untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Ada pertanyaan tadi ya, apa tuh? Freedom from fear and distress ya. Nah, ini artinya. Lanjut. Next. Apa itu bebas dari rasa lapar dan haus ya? Di hidupnya di next juga. Bebas dari lapar dan haus adalah kita harus memastikan hewan itu saat ditampung ya, kan beli hewan biasanya datang dikirim H-1 ya Bapak Ibu ya, ke masjid, benar nggak, ke yayasan, ke kantor. Itu H-1 atau H-2 itu dikasih makan. Kalau kita nggak dikasih makan, kita tidak berbuat ihsan. Tapi kita harus justru puasakan saat mau disembelih 12 jam saja. Kasih makannya kalau datangnya jauh, harinya lama gitu. Tapi pada saat mau disembelih, sebelum disembelih itu 12 jam sebelumnya puasakan makannya. Jangan khawatir sapinya bakal kelaparan, karena sapi dia lambungnya 4, yang ngunyah terus, yang makan kemarin makan siang, sorenya masih ngunyah dari mulut yang ada gitu. Kenapa dipuasakan? Justru kita berbuat ihsannya di situ. Kalau dipuasakan, sapi pada saat disembelih itu nanti lambungnya nggak terlalu penuh. Ya kalau lambungnya penuh, kita potong, nanti muntah pada disembelih. Ya, muntah dagingnya jelek, muntahannya nanti bisa mengenai luka penyembelihan. Itu sakit buat sapi. Itu tidak isinya di situ. Juga rentan stres juga. Itu pada saat isi penuh, kemudian dibanting-banting perutnya penuh, itu juga rentan stres. Jadi makanya kita puasakan untuk makannya. Tapi minumnya terus kasih, jangan dibiarkan airnya habis. Nanti darahnya bisa kental, darahnya nanti pada sepotong takut bisa mampet pembuluh darahnya, gitu ya. Jadi airnya tetap dikasih, makannya 12 jam sebelumnya diambil seperti itu ya. Pada saat pengangkutan juga sama. Jadi kalau misalnya mengangkutnya setelah pengangkutan nih, sapinya beli dari Bandung ke Jakarta berapa lama Bapak Ibu? 4 jam. Maka 4 jam setelah sapi datang, nggak usah kasih makan dulu. Biarkan ini dulu dipuasakan, setelah itu baru dikasih makan. Gitu. Jadi, mohon maaf, sebelum transportasinya justru seperti itu. Jadi sebelum diangkut dipuasakan. Seperti itu. Bukan setelah datang ya, sebelum diangkut. Kalau makannya 4 jam berarti sebelum diangkut jam 8 misalnya, berarti jam 4 itu makanannya diambil, biar pada saat di jalan perutnya nggak terlalu penuh. Lanjut. Yang kedua adalah next, bebas dari rasa tidak nyaman. Ya,
Bebas dari rasa tidak nyaman itu hewan itu tentu saja namanya sapi ya, apalagi nggak kenal sama pemiliknya. Kalau sapinya kenal itu ya nyaman-nyaman aja. Apalagi sapinya datang dari Bima. Bapak Ibu sini yang sudah pernah nyembelih sapi, mohon ngacu. Yang jadi tim menyembelih, mohon ngacu Bapak Ibu yang pernah nyembelih. Ya, oke, alhamdulillah banyak sekali ya, online juga banyak ya. Sudah pernah nangani sapi Madura atau gimana? Sering ya? Yang dipegang loncat-loncat. Nah, gesit ya, kecil tapi lincah. Lebih gampang limosin Pak ya. Yang gede yang gampang ditali gitu ya. Ya, sapi itu ya kalau dia jarang dipegang, bukan dari peternakan yang ya, dia urus baik ya. Kalau sapi Bima, sapi dari Nusa Tenggara sana ya, atau sapi Bali yang di sana lepasan, itu kalau ada yang datang emosi dia, takut sebetulnya, jadi tidak nyaman. Itu makanya handlingnya juga harus kalau dia tidak nyaman, jangan lama-lama handlingnya kalau bisa, kalau bisa. Jadi secepat mungkin jatuh, gebruk gitu langsung potong. Karena semakin lama dia semakin stres, semakin lama makin stres dia tidak nyaman, ya berarti tidak bisa seperti itu. Nah cuma memang perubahan itu tidak semudah kita belajar webinar ini ya. Ada kalau khusus hewannya rada liar itu ya luar biasa susah. Hewan yang biasa aja kadang-kadang jadi susah. Nah nanti kita akan bahas lebih detail setelahnya ya. Intinya kalau sapinya jinak, kita pakai metode-metode yang kayak nanti ada namanya barley, ada namanya rompe ya. Itu rebahnya pelan-pelan, gebruk gitu ya. Kalau hewannya rada lincah gitu, itu nggak bisa kayak gitu, susah. Pakai jerat aja kayak gimana aja, yang penting jatuh segera gitu ya. Kalau hewannya bisa dipegang, lebih baik dipakai ya halus-halus biar jatuhnya juga pelan, dia tidak terlalu menyiksa, kemudian hewannya nggak patah-patah, nggak tulangnya terus nggak biru-biru dagingnya gitu ya pada saat jatuh seperti itu. Nah, perubahan dalam segera mungkin sebelum penyembelihan, jarak waktu hewan rebah sampai penyembelihan itu tidak lebih dari 10 detik. Bukan ngerobohinnya 10 detik, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Yang dimaksud 10 detik itu adalah saat hewannya sudah siap, gebruk, itu langsung Bismillahirrahmanirrahim, potong. Ya. Jadi setelah hewannya udah jatuh, udah ditali, udah dipegangin, udah siap dipotong, langsung Bapak Ibu kalau mau berdoa ya sesuai sunnah, itu sebaiknya berdoa pada saat prosesnya sedang perubahan dilakukan. Itu bisa dilakukan ya. Jadi pada saat ada yang jatuh kan Bapak Ibu penyembelihnya silakan berdoa. Sehingga pada saat jatuh sembelih langsung Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Ya, pengikatan tidak berlebihan, nanti ada contohnya. Lanjut. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin sih pada saat disembelih hewan itu nggak stres sama sekali, nggak mungkin. Pasti ada stresnya, tapi dibikin lebih sedikit ya. Ya sekali lagi ini motivasinya kita berbuat ihsan, kita pengen pahala yang terbaik dari proses penyembelihan ya, seperti itu. Jadi kalau ada hewan yang luka terluka, misal kita ada diamanahkan dapat sapi, sapinya kecangkul banget, kakinya sedikit, pahanya luka merah, gitu kan? Itu diurutkan nomor 1, dicepetin. Kalau luka terbuka, gitu ya, ada bahkan kecolok misalnya, pokoknya sarana perjalanan ada bocah usil gitu kan, sapinya diam-diam di towel terus tabrak pagar, kena paku atau kenapa, itu diduluin kalau luka ya. Tapi kalau punya penyakit, nanti ada contoh-contohnya ya, misalnya dia hewannya nggak mau makan, diem aja, gitu kan, gak ada gairah lah. Gitu kayak, nah itu biasanya dia hewannya sedang sakit. Kalau sedang sakit, Bapak Ibu langkahnya justru jangan diduluin. Bapak Ibu lapor dulu ke orang dinas, ke Subdit, ke dokter hewan yang dikenal. Makanya penting tuh panitia tuh kontak dokter hewan dari gabung. Jadi jangan sampai
hewannya ternyata kena penyakit dibagiin, bahaya itu, apalagi antraks segala macam ya. Jadi sebenarnya minta dicek dulu jawabannya dengan antibiotik, dilarang disembelih. Makanya antibiotik juga biasanya kalau hewan yang mau disembelih itu ada surat keterangan SKKH, keterangan kesehatan hewan ya. Jadi Bapak Ibu panitia minta SKKH-nya pada saat beli hewan untuk dipastikan hewannya sudah sehat. Penggunaan pisau yang sangat tajam akan mengurangi rasa sakit dan mempercepat kematian. Ibu-ibu seringnya kena pisau ya. Pernah nggak kena silet? Beda kan rasanya. Kalau kena silet kadang-kadang itu apa namanya? Tiba-tiba berdarah aja gitu kan. Kenapa? Karena luka bekas sayatnya sedikit. Saraf-saraf yang teraktivasi akibat luka sayatan pisau itu sedikit sehingga nggak perlu sakit. Makanya kita diminta sama Nabi pakai pisau yang tajam. Kalau pisaunya tumpul buat borok-borok gitu, godot-godot gitu, nyiksa banget itu Bapak Ibu. Gitu. Makanya dengan kita menggunakan pisau yang tajam ini kita sedang mengikhtiarkan untuk hewan agar tidak terlalu merasakan sakit luka dan penyakit. Bisa saya kan sedikit dengan persen. Lanjut. Bebas dari rasa takut dan tertekan. Hewan tidak melihat temannya yang sedang disembelih ya. Ini ada tuntunannya juga. Makanya nanti disetting tempatnya biar hewannya enggak menyaksiin kawannya lagi dipotong, lagi direbahkan. Selain kita berbuat ihsan, kita juga sedang membantu diri kita sendiri untuk mempermudah proses. Karena kalau hewan melihat temannya atau dekat dengan temannya yang disembelih, hawa hormon stresnya, kortisolnya itu kecium juga. Akhirnya hewan kadunnya justru lebih susah dipatangani karena dia udah stres duluan, nggak bisa dipegang segala macam. Gitu ya. Nanti salah satu strategi juga Bapak Ibu kalau pengen milih mana hewan buat dipotong, hewan yang jinak dulu, yang kelihatannya gampang dulu. Jangan habis tenaga buat yang susah dulu. Ya gampang dulu, biar yang susahnya tadi, yang stresnya juga bisa pelan-pelan stresnya berkurang, diistirahatkan. Itu ya seperti itu. Tidak mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih. Bapak Ibu, hewan itu sapi ya, terutama kita bicara sapi. Sapi itu punya indera yang kemampuannya berbeda dengan manusia. Sapi itu punya mata, punya hidung, punya telinga. Tapi mana yang paling kuat? Bukan matanya Bapak Ibu, justru yang paling kuat itu adalah telinganya dan penciumannya. Itu matanya itu terakhir. Saat hewan sapi kena dengan suara ini, dengar suara ini, dia ngerasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman kenapa? Ini bunyi yang frekuensinya itu tinggi. Kalau manusia frekuensi pendengarannya lebih lebar. Artinya kalau bunyi itu masih tidak terlalu ganggu. Tapi kalau bunyi ini, kalau saya pribadi, kalau ada orang yang telepon kemudian diadu-aduin, wah itu saya marahin langsung tuh. Kalau saya dengar dan dia sengaja gitu, gak enak banget gitu kan. Nah, sapi juga kayak gitu, tapi sapi justru yang bunyi batu atau bunyi besi saling ini gak nyaman gitu. Makanya Nabi walaupun dulu belum belajar fisika ya, itu udah tahu duluan tuh. Itu subhanallahnya ya. Jadi kita ikutin tuh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bawa gacoan ya, bawa pisau, ngasahnya jangan di tempat potong, ngasahnya di rumah. Udah tempat potong udah siap pakai gitu. Nah, atau misalnya ada tim ngasah ya kan pas membeli kan, atau tim ngasah yang potong-potong daging, ngasahnya jangan dekat-dekat tempat hewan masih hidup. Kalau ibu-ibu kan biasanya tim percah ya, potongin daging, ngilauin daging kan situ kadang-kadang suka tumpul di asap. Tempatnya jangan dekat-dekat hewan yang hidup, nanti hewannya aman, tidak ihsan. Darah untuk sembelihan dari hewan sebelumnya dibersihkan. Kenapa? Jadi kalau udah motong, makanya harus bagus salirannya, atau ada kalau nggak ada saluran air nggak bisa langsung disiram, pakai lubang-lubang ya, biar darahnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Darah itu tadi ada hormon stresnya, kortisolnya, yang itu juga mudah dicium oleh sapi. Wah ini ada bau yang tidak menyenangkan gitu kan, stresnya jadi dia ikutan stres, akhirnya susah dipegang.
Suasana tenang hanya orang yang berkepentingan saja yang ada di daerah penyembelihan. Jadi Bapak Ibu, ya tadi termasuk suara toa yang melengking itu, suara keributan anak-anak segala macam. Jadi memang kita perlu ada syiarnya ya Bapak Ibu ya untuk kurbannya. Tapi coba sekarang didesain syiarnya dapat, cara eksekusinya juga oke. Biasanya sih kalau saya kasih rekomendasi sekarang bisa live streaming nyembelihnya. Jadi yang dekat tempat penyembelihan tuh memang panitia yang tugasnya motong aja sama megang sapi. Yang lainnya lihat live-nya aja. Perlu dibikin di dalam masjid itu pakai monitor, pakai zoom. Lihat ini sapinya siapa. Gitu. Jadi akhirat penyembelihan itu cukup sedikit orangnya, biar nggak terlalu berisik, dia lebih gampang, lebih cepat nyembelihnya. Seperti itu. Saya pengalaman alhamdulillah sejak beberapa tahun di salah satu masjid itu ya alhamdulillah beliau bergerak untuk coba praktekannya. Dari mulai selesai jam 3 motong 8 ekor, selesai jam 3 awalnya. Kemudian coba diedukasi karena yang ikut latihan kan cuma 2 orang. Lainnya kan enggak. Pas datang 8 enggak ikut. Tiba-tiba datang heboh kan. Nah, itu kan edukasinya susah. Maka pelan-pelan akhirnya dari jam 3 setelah pelan-pelan apa yang bisa diperbaiki dari jam 1. Terakhir tahun lalu bisa jam 12 sudah selesai dengan jumlah hewan yang sama dengan cara manajemen yang diperbaiki. Kan enak Bapak Ibu, jam 3 udah jam 12 sudah dibagi baginya kan? Gitu. Itu mereka semua bukan ulah profesional loh. Mereka potong sendiri. Kita bantu ya, potong sendiri, ngulitin sendiri gitu ya, pelan-pelan. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tinggal kitanya mau atau enggak. Lanjut. Nah, bebas untuk mengekspresikan fakta alaminya. Hewan tidak dilarikan sendirian di arah penyembelihan. Hewan itu, sapi itu hewan soliter. Hewan berkelompok, bukan soliter itu sendirian ya. Hewan yang dia nggak suka sendirian, harus ada temannya. Walaupun pilihannya kalau ada temannya, dia bisa ya main bareng atau berantem justru. Ya, tapi itu lebih baik daripada nyerang orang karena stres sendirian. Ya. Hewan yang sendirian itu lebih susah ditangani dibanding dia sudah bareng ada temannya duluan. Gitu. Makanya salah satu strategi trik kalau ada sapi lepas itu ada bawa sapi lainnya ya Bapak Ibu ya, biar dia ikut, dia nggak terlalu stres. Ada temennya itu saya ikut gitu. Nah sapi itu di alamnya itu bukan hewan yang senang sendirian, ya itu hewan yang berkelompok seperti itu, hewan sosial. Sapi tidak pernah berbaring, tetapi duduk. Oleh karena itu jarang terlalu lama direbahkan. Sapi itu pada saat tiduran itu ya paling ngejogrok gitu ya, bukan kejengkang kakinya di atas. Tidak pernah seumur-umur dia, gitu. Jadi kalau udah kayak gitu dia udah ini mau diapain gitu, stres banget. Makanya kalau udah jatuh segera mungkin talikan yang cepat kakinya, gitu ya, terus langsung potong. Ya, seperti itu. Ini gampang teorinya ya, Bapak Ibu. Prakteknya perlu berlatih. Sayang sekali tidak ada prakteknya ya, tapi mudah-mudahan nanti di lapangan bisa. Menutup mata hewan akan membuat tenang ya. Kadang banyak yang sekarang teman-teman Juleha ya terutama itu punya kreativitas bikin menutup mata, itu boleh juga. Jadi pada saat transportasi kan tutup matanya biar tidak terlalu banyak pangsang dari luar, biar lebih tenang. Oke, lanjut. Nah, tadi bagaimana kita menerapkan ihsan ya Bapak Ibu ya kepada hewan sembelihan. Nah, sekarang kita bicara pemilihan, penanganan, dan transportasi hewan kurban. Lanjut. Syarat hewan kurban itu sehat, tidak cacat, cukup umur, dan tidak kurus. Ya, lanjut. Nah, ciri hewan sehat ya itu aktif bergerak, ya jalan, berdiri, mau makan. Kemudian cermin hidungnya, yang hitam hidungnya nih Bapak Ibu ya, cermin hidung tuh ini ya, ini nih cermin hidung, congor, cikur ya. Itu buat terlalu basah dan nggak terlalu kering. Kalau basah banget ya itu, dan kalau kering banget dia lagi sakit. Jadi cermin hidungnya basah tapi bau banyak sekali hidungnya.
nggak meler, itu matanya bersinar. Matanya bersinar itu artinya nggak ini ya, mohon maaf nggak pucet gitu. Jadi kadang-kadang kayak ramu gitu. Kemudian mulutnya hidung harus bersih. Bersih itu bukan ini ya, tapi kadang-kadang ada nya tuh berantakan gitu di lubang anusnya. Itu bisa jadi tanda-tanda dia sedang sakit. Kemudian kita gimana melihatnya? Kita misalnya saat ini nih Bapak Ibu dapat tugas panitia menseleksi hewan beli ke supplier atau penjual sapi gitu ya. Dilihat kanan kiri tongkrongan ini oke gitu ya. Kemudian kalau bisa suruh jalan, kenapa? Biar tahu dia pincang atau enggak. Dia kalau pincang kan nggak bisa balik bukan ya, gitu. Suruh jalan aja bolak-balik gitu kan. Kaki kukunya juga berikan makanan. Kalau sehat dia mau makan terus, apalagi kasih rumput, ya gitu. Domba sama kambing itu habitnya beda Ibu. Domba itu yang kayak Garut itu. Kalau kambing itu yang ya di Jakarta kayaknya banyaknya kambing ya. Kambing Jawa gitu. Kalau kambing itu sukanya daun, bukan rumput. Kalau domba sukanya rumput, grazing dia. Gitu. Jadi jangan salah kasih. Walaupun sebetulnya bisa dimakan dua-duanya, tapi kebiasaannya beda gitu. Nah nanti lihat secara sesama lurang tubuh dari mata periksa cermin itu. Nah itu ya contohnya ini gambarnya, contohnya yang di tengah ini yang tidak sehat, kambing yang tidak sehat, yang kanan itu lumpuh, yang di situ sehat. Lanjut. Nah, kalau punya termometer tapi agak disarankan sih bisa ukur, tapi Bapak Ibu ingat suhunya itu beda sama manusia ya. Kalau manusia 38 itu udah demam, 40 ya 39 udah step gitu. Kalau sapi enggak, memang segitu suhunya lebih panas dari manusia. Jadi suhunya lebih panas dan itu normal. Gitu. Jadi kalau lebih tinggi dari itu suhunya 42, 40, nah itu baru sakit. Tapi itu mungkin agak susah yang gampang itu. Lanjut. Lebih panas dari sapi. Nah, kemudian tidak cacat, telinga rusak, ekor terpotong, pincang, buta, buah zakar testis tidak lengkap, hanya satu buah. Itu juga tidak sempurna buat kurban, tapi sah juga. Menurut banyak pendapat sah ya, walaupun ya tidak sempurna gitu. Dan biasanya harganya lebih murah. Ya, tapi kurban kan adalah untuk kita bersedekah paling maksimal ya, kalau masa nyarinya yang cacat kan gitu. Jadi nyari yang sehat saja, hindari gitu. Kemudian makhluk juga segala macam ya. Nah, gimana kalau sapi yang itu ada tindiknya ya? Ada inteknya, boleh nggak? Kan ada lubangnya itu, mungkin ada lubang itu boleh menurut MUI boleh. Itu tidak mengurangi daging, jadi tidak jadi masalah karena memang saat ini Kementerian Pertanian juga aktif melakukan pendataan sapi, dikasih KTP sapinya, itu lewat telinga itu, jadi nggak ada masalah. Bisa gila ya. Nah, yang suka itu juga kehilangan gigi ya. Lanjut. Ini tanduknya patah, matanya nih yang tadi yang tidak cemerlang itu matanya kayak gini kurang bagus gitu ya. Testisnya cuma sebelah atau ekornya buntung ya. Kemudian ini hidungnya juga terlalu, mulutnya kotor banget, ini tidak disarankan untuk jadi hewan kurban. Lanjut. Nah, ada 3 prioritas terkait dengan umur hewan itu jadi hewan kurban. Yang pertama itu hewan musina. Hewan musina itu hewan yang sudah ganti gigi. Tanda sapi atau kambing, domba itu dewasa itu dia musina udah ganti gigi. Kalau manusia kan tanda dewasanya kalau itu mimpi ya, soal jelas gitu. Nah kalau mereka kan kita nggak bisa tanya lo mimpi belum, itu nggak bisa ya. Jadi lihat giginya sudah koel atau belum, sudah bukan gigi susah tebal. Umumnya kalau sapi itu 1 tahun, sapi 2 tahun, kambing domba 1 tahun umumnya. Itu. Kenapa? Ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu. Kalau kita
pakai hewan yang sudah sudah dewasa, rasio daging dengan tulangnya tuh lebih bagus, dagingnya bakal lebih banyak. Jadi kalau ada sapi 6 bulan udah gede, jongkrokannya gede, itu kemungkinan tulangnya juga masih gede dan dia masih bisa lebih gemuk. Kalau dia udah dewasa itu tulangnya udah nggak tumbuh lagi soalnya, jadi tinggal tumbuhnya daging. Itu makanya kita ini juga hikmah kenapa Nabi meminta coba ya mengganti gigi yang udah dewasa. Selain juga dia biar yang menikmati dunia dulu lah gitu ya, melanjutkan kehidupan, punya anak dulu gitu ya. Kalau orang bisa punah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Kemudian Sania itu lebih dari 12 bulan ya. Jadi kalau Powell musina itu bisa kadang bisa terlalu lebih lama, bisa juga lebih cepat, nggak harus 2 tahun atau nggak harus 2 tahun pas. Gitu. Kalau makannya yang lembut-lembut terus dikasih jejak segala macam, dia Powellnya lama. Gitu. Tapi kalau hewan yang digembalakan itu cepat Powellnya. Gitu. Jadi tapi kalau ada pilihan kedua kita bisa lihat umurnya. Memang kadang-kadang banyak yang nggak punya KTP ya. Sekarang udah ada catatannya, kita bisa tanya kalau kita percaya pedagangnya jujur, dia tahu berapa nih? Udah dari tadi. Gitu kan. Oh ini udah 3 tahun, udah jelas. Itu bisa tanya umurnya. Kalau kambing, domba itu dari 1 tahun 12 bulan, sapi di atas 2 tahun. Dan terakhir jazaa. Ini untuk domba. Itu tuh, contohnya domba tunggas, domba ekor gemuk. Itu 6 bulan waktu itu Nabi pernah potong karena gak ada hewan lagi, adanya itu dipotong. Gitu. Nah itu juga boleh karena gimbas ini unik ya, ini walaupun kecil dagingnya banyak. Jadi mungkin itu salah satu. Oke, lanjut. Nah ini gambar gigi yang sudah kupak, sudah dewasa. Giginya gede-gede, ya gede-gede jelas dan keras, goyang-goyang. Nah sebelah kanan itu masih gigi susu, masih anak-anak dia belum musina. Jadi Bapak Ibu, nah gitu ya, Bapak Ibu pilih yang sebelah kanan, sebelah kiri Bapak Ibu, yang kanan jangan. Ya, lanjut. Nah cuma kadang-kadang ada pedagang yang jahil. Ya, belum cukup umur giginya dicabut pakai gegek. Biar apa? Biar kelihatannya dia mau kupak. Ini baru ganti gigi padahal dicabut itu. Ada jahilnya gitu, Bapak. Makanya pemilih pedagang juga harus percayalah gitu ya. Nah, jadi intinya nyari yang memang musina yang udah ini itu lebih utama. Ya. Terus lanjut. Nah, tidak kurus. Yang terus ya mau makan apa ya dibagiin kan apa gitu ya, gitu kasihan hewannya juga. Terus ya dagingnya juga yang dibagi sedikit, tidak maksimal kurbannya ya. Nah kalau domba kan rambutnya banyak ya, gitu kan. Itu caranya jangan cuma dilihat, dipegang ininya nih, pegang pinggul. Pegang, kalau tulang semua itu kurus. Ini tuh bagian paling terakhir daging itu nunggu. Jadi kalau hewannya sehat, ininya gemuk, gitu. Tapi jadi kalau paha sih yang bisa lebih duluan ada lah gitu. Ibaratnya ini tempat terakhir taruh lemak sama daging. Jadi kalau Bapak Ibu pegang ini udah gemuk, otomatis bagian lainnya juga harusnya udah gemuk. Ya, pegang. Lanjut. Nah, kalau kita bisa lihat juga ini penampakannya ya. Nih kalau rada lebar kakinya, kalau kakinya lebar nih kayak gini nih, berarti udah ngisi dagingnya. Kalau nyempit ya lurus, megang, gitu kan? Dari kakinya lebar. Ya. Mohon maaf nih dibanggain semua. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi seperti itu. Lanjut. Ya, ini jadi yang bagus juga yang panjang, kemudian dipegang dagingnya ada, gitu ya. Lanjut. Nah, ini
hitung-hitungan daging, walaupun memang di lapangan biasanya lebih sedikit ya. Ini teman-teman di IPB dari Polres Peternakan sudah melakukan penelitian. Daging itu kalau domba atau kambing ya itu 30 kilo, maka kulit kepalanya itu 6,9 kilo, jeroannya 3,9, isi jeroannya kotoran darah yang nggak bisa dimakan itu sekitar 4,8, tulangnya 4,8, dagingnya 9,6 kilo. Jadi jangan ngarep Bapak Ibu daging 30 hewan dombanya 30 kilo, dagingnya 15 kilo nggak mungkin. Dan Bapak Ibu gunanya ini tuh nanti biar bisa estimasi mau berapa kresek, gitu ya. Tapi sekali lagi ini profesional nih, bersih gitu ya. Kalau nggak ini nggak gitu. Jadi gampangnya gini kan, biasanya kita kan pakainya adalah ini ya, yang bisa dimakan, daging, lemak, sama tulang, gitu ya. Nah kurang lebih dagingnya itu dan lemaknya 28-32%. Jadi kalau misalnya kambingnya itu ukurannya 50 kilo ya gede, 30%-nya itu berapa berarti? 15 ya, 15 kali 17 kilo dapatnya kalau apa namanya daging, kalau dombanya 50 kilo kali-kali. Tulangnya itu sekitar segini 15-19%. Ya jangan pakai yang 19-nya lah, pakai 15-nya biar nanti nggak terlalu banyak, biar nggak tekor. Betul, kita udah sediain 100 kantong yang isi 140 kan rekor. Gitu. Nombok. Pernah nombok Pak? Siapa? Daging siapa? Kalau dibongkar lagi capek ya. Gitu, makanya kita perlu hitung dulu. Lanjut. Nah sapi juga ya, daging tuh yang tanda bintang, loin, stifle, lengan, jarak ya. Ini daging di tanda bintang. Lanjut. Nah itu sapi yang bagus tuh ini nih, panjang nih, limusin, sapi limusin ya. Gitu. Lanjut. Ini lemak terus. Ini bagian-bagian daging dan lemak banyak di sini. Lanjut. Nah, sorry, kecepatan. Balik lagi. Oh ini ya. Oke. Ini kalau sapi. Sapi ini karkasnya itu 50%. Karkas itu maksudnya tulang dan daging. Kalau sapinya 200 kilo, berarti 100 kilo itu daging dan tulangnya. Jangan hitungnya 250 skor nanti baru ya. Non karkasnya apa itu non karkas? Kayak kaki, kemudian hati, paru, babat, sekitar 35% berat ibu. 15%-nya itu yang akan hilang, yang darah, jeroan, isi jeroannya gitu. Itu. Nah, memang dan dagingnya cuma 30-35%. Tapi sekali lagi Bapak Ibu jangan, ini hitungan sebetulnya variabelnya banyak. Sapi beda, sapi juga beda gitu ya. Mungkin kemudian tadi sekali lagi tekniknya kita kan ada yang kulitin dagingnya banyak, tinggal kulit kan ya gitu, atau mungkin apa namanya pada saat mau memotongin karkasnya juga nggak maksimal caranya, jadi bisa jadi lebih kecil gitu. Lanjut, yang jantan itu lebih banyak dagingnya dibanding yang betina gitu, makanya berbeda jantan, makanya ini jenis kelamin mempengaruhi. Lanjut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah perkenalan sapi. Jenis-jenis sapi ada kerangka kecil, kerangka besar, dan kerangka sedang. Bapak Ibu kalau pilih sapi yang bobotnya 200 kilo atau 300 kilo, jangan pilihnya si mental. Si mental 300 kilo isinya tulang doang atau kulit. Lebih baik ya sapi Bali, sapi Bima, sapi Madura, karena memang sapi itu kerangka kecil, tulangnya juga kecil, maka 200 kilo itu dagingnya udah banyak. Gitu. Tapi kalau kerangka sedang itu PO
PO itu sapi dia ya, itu sapi putih itu kurang sedap. Kalau sapi yang gede itu limosin simental. Jadi lanjut. Nah di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya ada mau kurban sultan sapi simental itu maksimal kalau dia berat 750 kilo. 750 kilo simental itu udah paling bagus itu. Kalau bobotnya cuma 500 tidak maksimal dia dagingnya. Gitu. Tapi kalau kerangka kecil itu tadi dia di 300 kilo, 400, 400, kerangka sedang 400. Jadi kalau semakin ke sini apa bacanya ya? Semakin besar lemaknya juga makin banyak gitu. Kalau jadi maksimalnya di atas ini 200, kalau besar itu 750 gitu kan. Kecil itu di 450. Kalau sapi Madura berarti 500 kilo. Udah dagingnya banyak tapi lemaknya juga lebih banyak. Gitu. Ya, itu maksudnya kenapa kita perlu perhatikan. Siapa tahu Bapak Ibu sekali lagi tugasnya milikin sapi. Ada di sini yang kerjaannya milikin sapi, Bapak Ibu. Ada tips trik mungkin boleh Bapak Ibu itu boleh ya, kita ngobrol. Lanjut. Perhatikan asal hewan harus dipastikan memiliki dokumen yang lengkap surat keterangan kesehatan hewan dari dinas, kemudian berasal dari tidak terjangkit penyakit maupun menular. Kemudian penting untuk prinsip tersebut, penting menentukan lamanya waktu istirahat. Nah, tadi biar tidak terus biar tidak stres. Lanjut. Nah, cara ngangkut hewan, Bapak ngangkut sendiri kan? Kalau pedagang siapa itu yang nggak boleh itu yang selain yang kanan atas itu kayaknya di Indonesia deh. Itu sirkus, dia lagi sirkus. Malah kayak dua. Dia lagi sirkus nih. Ya ada nggak? Ngarang banget. Berarti Ngarangnya banget nggak ya. boleh. Kenapa yang di kanan itu nggak boleh? Kanan atas. Yang sapinya miring. Kayak gitu tuh ini Bapak Ibu. Salah madep kan. Bisa kena ranting kepalanya ya, matanya bisa buta di jalan itu. Dan dia nggak nyaman. Karena sapi kan matanya binokler ya, dua ya, kanan kiri bisa. Gitu. Kanannya dia semakin cepet, kok ada sesuatu yang mendekat terus kemudian kirinya makin menjauh, jadi bingung dia liar gitu. Gitu. Makanya tidak nyaman buat dia. Yang di tengah atas itu terlalu sempit, bisa mati pada kekurangan oksigen, panas juga. Ya di kiri pada mati atau dipaksa lari gitu ya. Ini mohon maaf saya nggak tahu yang kanan bawah, yang tengah bawah ini. Ini Bapak gimana Pak? Kenapa? Maksudnya ditarik mobil itu. Iya, karena takut kotor mungkin mobilnya ya. Itu tidak memberi kehewanan. Lanjut. Lanjut. Nah, nanti saat menurunkan itu lebih baik pakai rampa atau pakai Geladak. ya kalau misalnya ada dari truk langsungnya biar nggak lompat sapinya itu bisa dikasih tumpukan pasir atau apa yang memang dia sapinya dengan aman untuk turun. Sapi itu matanya jelek Bapak Ibu, dia matanya jelek, nggak bisa melihat nggak bisa ngeliat jelas gitu. Jadi kalau gitu dia ragu-ragu gitu. Kalau dia nggak ukur dengan baik ya, akhirnya dia lompat. Pas lompat yang takutnya salah perhitungan dia cuma deket, dia lompatnya tinggi, akhirnya jatuh atau dia perhitungannya padahal jauh nih dari mobil ke tanahnya, tapi hitungannya deket dia pelan-pelan akhirnya patah kakinya. Gitu. Makanya jangan seperti ini turun lompat gitu. Baiknya bisa seperti adaptasi atau dicari yang kira-kira landai antara truk itu ya. Saya kira nanti Bapak Ibu juga perlu kasih masukan ke penjualnya, tapi sekarang mudah-mudahan sudah pada menyiapkan ya. Lanjut. Takutnya kita mungkin dari jual, kandang penampungan. Nih, jangan terlalu diikat, terlalu kenceng. Ya, akhirnya sapinya susah kanan kiri
makan juga susah. Dan ini apalagi kayak gini dia sampai nangis sampai kasihan ya. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu tersiksa sekali. Ikatnya secukupnya yang penting, tapi jangan juga terlalu kendor. Karena sapi kan tadi hobinya kalau nggak temenan dia berantem. Udah belum dipotong udah berantem pada tangguh pada segala macam. Jadi jangan diletakkan di mana siapa ya kalau ada penampungan dikasih atap. Kemudian jangan mencampur kambing dengan sapi, domba dengan sapi. Ya, karena ada penyakit yang dia buat domba kambing itu nggak apa-apa, sapi bagus sebetulnya. Tapi kalau dia penyakitnya pindah dari domba dari kambing ke sapi, itu justru jadi bahaya, sapinya bisa mati. Makanya kalau bisa rada ada jarak antara kita naruh kambing domba dengan sapi. Lanjut. Nah, jadi kenapa diistirahatkan tadi ya, biar glikogenya tadi yang saya jelaskan di awal bisa stabil. Lanjut. Next. Nah, ini yang tadi Bapak lihat dagingnya merah. Dagingnya merah dan DFG, dark on dry. Itu ya makannya awal gitu, nggak bisa disate. Sate ya jadi kayak sate sendal gitu ya, keras. Itu karena sapinya udah stres terlalu lama. Gitu. Tapi kalau tidak perubahan itu kasar sekali dan lama juga bisa stres akut. Gitu. Jadi nanti bisa dagingnya pucet, airnya banyak keluar, jusnya nggak ada. Kalau makan wagyu itu ya wagyu gurih ya, dimakan dan airnya keluar gitu kan, jusnya keluar. Kalau DFB itu nggak ada jusnya sama sekali gitu, nggak ada rasanya. Kalau bikin rendang oke gitu ya, tapi kalau bikin sate nggak bisa gitu. Nah, atau dia stres kronis tadi ya, diperlakukan kasar sekali, akhirnya jusnya juga keluar. Lanjut. Nah, ini contoh daging yang bagus ya. Lanjut. Nah, ini proses antemortem ini sebenarnya dilakukan oleh dokter hewan ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu melakukan secara detail. Biasanya nanti dilakukan oleh dokter hewan pengawas atau nanti mahasiswa beberapa sebelum masa 24 jam ya lagi-lah. Lanjut. Next. Nah, sekarang proses penyembelihan, perebahan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam penyembelihan itu ada 3 fungsi monitornya dokter Nikmal. Lingkungan dipersiapkan, pembagian tugas yang jelas, peralatan yang sesuai. Lingkungan itu apa? Penurunan ternak, lokasi penurunan ternak tadi disiapin yang ada apa? Yang level ketinggiannya sama dengan atau dekat dengan ketinggian dari hewan mobil pengangkut hewannya. Kemudian tempat penyembelihannya disediakan, tempat pengolahan limbahnya ada, persiapan pengandukan karkasnya ada, penangkis ada. Kemudian pembagian tugasnya petugas perubahan penyembelihan yang kompeten. Jadi Bapak Ibu, kalau belum kompeten, ya saran saya beri keamanan lebih baik minta bantuan. Kalau sekarang masih belajar, belum ada pengalaman, bisa juga Bapak Ibu yang lakukan tapi diawasi. Gitu. Jadi jangan jangan coba-coba tapi tanpa pengawasan ya, karena itu fatal akibatnya, bisa lepas, bisa melukai orang. Gitu. Nah, perbanyak orang yang menangani penguritan dan pengeluaran jeroan, karena titik kritisnya itu adalah menarik mengkondisikan hewan, merebahkan dan motong. Setelah hewannya mati, setelah hewannya disembelih itu
sebetulnya bisa siapa saja, Bapak Ibu yang mau belajar kuliner boleh, gitu. Ya rada cepat aja makanya. Kalau memang belum ada khusus orang ahli, banyakin aja kalau hewannya banyak. Satu orang 1,5 jam nggak apa-apa. Sapinya ada berapa? Ada 10. Dia belum ahli gitu, tapi bisa gitu ya, atau ikut tutorial dulu gitu ya. Ya kalau satu orang 30 menit, nggak apa, berarti 10 orang. Jangan cuma satu orang udah lama, kemudian hewannya banyak, udah nggak bakal selesai. Jadi lebih baik perbanyak yang ngeluarin jeroan, melintang sama pengangkat. Sama ya nanti motong-motong daging glowing juga sama ya. Peralatan sendiriannya juga harus oke, harus tajam ya, kayak nanti ya. Lanjut. Ya, terus lanjut. Nah, jadi 4 pilar pemilihan halal. Jadi ini dari jurnalnya Sazili ya, atau dari artikelnya Sazili. Hewan itu slaughter atau penyembelihnya, alatnya sama prosesnya. Kalau hewan ini sebetulnya dalam dasar umum ya, hewannya itu harus hewan halal. Kalau hewannya nggak halal disebut tetap tidak halal kan. Tapi hewannya halal, sapi kambing, penyembelihnya juga tidak sesuai, gitu ya. Bukan orang muslim yang nyembelih juga tidak halal. Ada loh teman yang coba pemeriksaan yang potong ayam, lalu muslim ternyata pakai bismillah juga tetap aja tidak halalnya seperti itu. Jadi kemudian alatnya juga terkontaminasi atau pisaunya bukan yang sesuai standar gitu ya, juga bisa jadi tidak halal. Pisaunya pakai kuku untuk pakai apa, tulang yang ditajamkan itu juga tidak halal. Atau prosesnya yang belinya tidak sesuai tuntunan, tidak memotong 3 saluran yang ada di leher, misalnya itu tidak halal. Lanjut. Kemudian tempat pemotongan ya, tempat pemotongan itu memang banyak kan penyembelihan itu di RPH, tapi kalau di luar kan itu bisa dilakukan di luar RPH ya. Nah, cari yang airnya banyak, jadi jangan cari tempat yang airnya susah. Kemudian lahannya cukup, tidak terlalu sempit, ada tempat pemotongan hewan. Lanjut. Kemudian ya, lanjut. Beberapa yang hal yang diperhatikan dalam penyembelihan, meminimalisir tingkat stres hewan. Lokasi penyembelihan merupakan daerah terbatas, artinya jangan terlalu ramai. Yang di tempat potong, orang boleh lihat yang ramai itu di tempat yang ada daging, batu itu boleh ya ramai. Atau hewannya mungkin di tempat penampungan juga sebaiknya sedikit. Penyembelihan juga sama. Diusahakan kondisi tenang, terpisah dari tempat penampungan hewan ya, dan hewan itu tidak boleh melihat hewan yang sedang disembelih tadi. Lanjut. Nah seperti ini nih. Jadi kalau nyembelih mungkin 3-4 orang cukup. Kalau udah ahli banget 2 orang, 3 orang cukup. 1 orang nyembelih bang. Gitu. Nyembelih yang itu 1 1 orang. orang ya. Bener. Gitu. Cuma yang bantu Nggak boleh 2 orang. yang bantunya harus ada kecuali ada ahli yang bisa. Saya pernah potong sendirian tuh kali. Berdua deh. Salah koordinasi ya, jadi saya datang ke satu yayasan, ternyata pesantren Ahwat ternyata potong 1 ekor, nggak ada yang untung ada 1 orang yang bantu gitu. Ada yang bantu bersih bapak-bapak, ya pak bantuin saya kan, bantu pegangin tali udah selesai, cuma ya jadinya tidak cepat. Tapi kalau banyak akan lebih banyaknya, tapi juga tidak terlalu banyak. Nah ini yang bagus ada pembatas. Ini juga kalau bisa boleh ada karpet dari karet gitu, jadi bisa nggak berdebu gitu kan, rada lantai biar sapinya nggak terlalu sakit. Lanjut. Nah ini juga bisa dipakai kalau ada masjid tempat yang dibikin tempat menampung darahnya. Kalau ada tiang panjang gitu, jadi nanti sapinya bisa ditaruh di situ, diletakkan di situ. Kemudian lanjut, orang yang menyembelih atau menjatuhkan sapi itu sebaiknya orang yang memang udah bisa. Kalau nggak bisa jangan. Kalau latihan harus ada pendampingnya untuk keamanan sesuai dengan karakter hewan. Jadi hewan sekali lagi hewan yang
dia kecil, kalau kecil lepas liar saat dia direbahkan itu lebih susah dijatuhkan dibanding yang hewan yang biasa diperem di belakang rumah, beli di Jawa Tengah, itu dipelihara sama orang, tiap kali disayang, sapunya dicuci gitu ya, dimandikan, dikasih makan. Itu bapak ibu mau taliin juga gampang, dipegang-pegang nggak terlalu marah dia. Tapi kalau sapinya baru diambil dan ditangkap dari padang di sana, di Dimang sana, kemudian itu baru datang dia sapunya kan, datang dari sini dia geser ke sini, datang dari sini geser ke sini, itu susah gitu. Jadi nah, kalau sapinya kayak gitu nggak harus pakai cara-cara halus, yang penting jatuh dan cepat. Gimana pakai ring bagus. Sebetulnya sekarang itu ada metode perbahan yang lebih aman, yang pakai mobile box, ya, dimasukin ke box, kemudian ikat kakinya kan. Kalau dari samping kan ada box kan, kita mau ikat kaki gampang. Nanti tinggal digeret, dilepas boxnya, dijatuhkan, dipotong, itu lebih aman. Kalau bisa itu, kalau tiap tahun potongnya banyak, invest itu nggak mahal. Ya bapak ibu ya, itu lebih aman buat bapak ibu semua, buat yang lain juga. Gitu. Dan bisa lebih cepat. Hindari penggunaan pakaian terang dan mencolok. Sapi matanya memang jelek, tapi dia juga matanya itu kalau melihat warna yang terlalu terang ya, hijau stabilo, merah, itu juga nggak nyaman ya. Gitu. Jadi makanya bisa jadi bapak ibu diseruduk nanti ya kan, mata adonan pakainya merah, dia nabrak yang merah. Jadi kalau bikin panitia kurban, kalau yang motong jangan mata itu hitam aja, abu-abu gitu ya, boleh. Kecuali ibu-ibu yang bikin panitia terus itu tugasnya bukan motong sapi, tapi tugasnya motong daging, nggak apa-apa warnanya macam-macam gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau yang handling, yang motong warnanya bagus, yang soft, kalem. Oke, lanjut. Ini juga udah dijelaskan, lanjut. Terus, next. Nah, sapi itu penglihatannya seperti ini. Dia matanya itu dua, kanan kiri. Dia bidang pandangnya itu lebih luas. Kalau kita bidang pandangnya itu harus cuma sampai sini. Sampai sini kita kelihatan. Nih, saya matanya ke sana, di sini masih kelihatan. Tapi kalau di sini nggak kelihatan. Sapi di sini masih kelihatan. Jadi bapak kalau sapi Blind spot. nih, Blind spot. blind spot itu di sini. Kalau di sini bapak ibu di sini masih kelihatan. Masih kelihatan. Tuh. Yang ungu ini bidang pandang sapi, ungu ini. Blind spotnya di sini. Blind spot itu bahaya. Jadi bapak ibu mendekatin sapi jangan di area blind spot. Kenapa? Dia nggak bisa ngawasin. Karena nggak bisa ngawasin, dia kedengar di telinganya ada jalan apa itu kan? Bisa ke apa, tendang aja. Itu kenapa blind spot itu bahaya. Dia nggak bisa ngawasin. Gitu. Jadi ini jadi kalau bapak ibu datangnya lewat samping itu lebih aman. Nah, cuma kalau dari depan juga kadang-kadang sapi itu kalau seorang stres dia takut ya, kita datang dia mundur. Nah, salah satu tipsnya kan sapi kan penciumannya udah ini ya, kuat ya. Temenan dulu sama sapi gitu, yang itu. Datang ini lo kemarin misalnya, oh ini sapi saya mau potong nih, mau lebahin, ya datang kasih makan hari sebelumnya, biar kenal aroma kita gitu. Saat kita datang tuh nggak asing lagi, oh ini yang kemarin kasih makan nih. Oh, CS dulu. Iya, CS dulu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini tanda-tanda sapi ya. Mau kalau sapinya udah kayak gini nih, kayak gini nih udah dengar kayak gini ya. Nah, itu hati-hati bapak ibu, dia udah mau nyerang ini. Kalau kayak gini dia ketakutan biasanya. Kalau ini netral, ini juga sudah mulai emosi dia. Ini yakin, dan ini juga sudah mulai. Kalau udah kayak gini nih bahaya. Nah, kalau tandanya ini juga sama ekor. Kalau ekornya udah mecut kayak gini, ini juga dia udah mau nendang ini. Kalau kayak gini galoping, jangan dekat-dekat juga. Kenapa coba?
Nama. Moe. Kelihatan dulu. Gawang itu moe, tulangnya itu ekornya kayak gini. Ya, nah ini dia kedinginan ya, atau lagi sakit ya. Kalau ini normal. Nah kalau dia kayak gini mau kawin ya. Sapi kalau mau kayak gini nggak betul-betul ya, nanti mainnya dia. Lanjut. Nah ini bisa diklik. Ini contoh ya orang sapi ini. Dia nyerangnya yang baju merah terus. Ada yang biru, depannya kali ini merah itu. Karena warnanya itu dia tidak nyaman, orange, kuning, merah. Cukup. Makanya ya. Oke lanjut. Sekali lagi, ini Bapak Ibu pakaian itu tentukan nanti. Biar aman. Itu nemu aja Pak. Teknik merebahkan kalau bisa hewannya apa namanya kan motong segini ya, gitu kan, kiblatnya kemana sana, itu kan berarti hewannya di sini, jatuhnya ke kanan, jadi nanti biar arah kiblat. Jadi biar nggak usah Bapak Ibu tarik-tarik dulu, ngadepin ke arah kiblat gitu ya. Udah jatuh nih arahnya ke sana, ke arah jis gitu stadion, bukan ke arah kiblat gitu kan. Jadi tarik dulu gitu kan, itu lagi. Gitu. Ya, jadi milih mana nih? Berarti tidak bisa untuk menghadap kiblat antara melakukan yang sunnah atau menghindari yang dilarang. Menghindari yang dilarang. Lebih baik menghindari dosa ya terutama. Jadi makanya sebetulnya menurut pakar-pakar Juleha, secepatnya dijatuhkan, secepatnya dipotong. Insya Allah tetap sah. Gitu. Tapi sekali lagi kalau bisa hadapkan kiblat karena itu sunnahnya. Nah di sini kita melakukan dari itu tukang gagal yang merebahkan ini diuji. Kemudian petugas nggak boleh stres. Kalau bapaknya ragu-ragu nih, takut dia tahu lah, kecium ini orang takut. Iya serius dia kuat penciumannya. Tapi kalau bapak berani, saya awal gitu Pak takut ya, gitu ya. Pegang sapi itu saya juga nggak berani. Sekarang mah alhamdulillah lebih berani lah. Belum ahli. Ya takut mah manusia ya Pak ya, tapi bisa kita kendalikan, stresnya berkurang Pak. Jadi megang sapi itu kita jangan terlalu jauh pegang. Kalau dia ada keluhnya gampang, pegang aja keluhnya Pak, nggak bakal lari ya. Pegang tali dengan keluhnya gitu kan. Gitu. Jadi termasuk mau nali bisa. Itu asal jangan sekali lagi dari belakang megangnya mau sini bahaya. Kalau mau merebahkan datangi dari samping. Oke, kemudian jadi kalau bapaknya takut ya jangan inilah, jangan nekat. Jadi kalau sekalian aja kalau berani sekalian. Kalau takut lebih baik yang lain. Oke, kemudian talinya cukup panjang. Tali yang bagus itu banyak. Sekarang saya sih lebih suka pakai tali karabiner ya. Cuma saya lupa bawa. Tapi ini juga bagus enaknya. Karena dari sini. Tambang kapal ini masih kasar. Kalau udah direndam air, ini enak. Nanti dilempar juga turun. Kalau saya hampir tiap tahun datang untuk pelatihan di Bukit Tinggi ya. Di sana jago-jago pakai tali. Di sana kan nggak ada talinya, belinya di APK-nya. Itu enak banget tuh. Dilempar langsung talinya ngikutin. Kayak cowboy aja gitu, jago banget. Gitu. Talinya kayak gini. Nah, nanti ada yang panjang, ada yang pendek. Terus lanjut. Nah, ada teknik pertama namanya rope. Sekali lagi ini dipraktekkan kalau sapinya jinak, sapinya bisa dipegang. Jadi teknik ini sebetulnya gampang, ya. Bapak bikin iketan dulu ke leher sapinya, ya diiketan.
Nah cuma, oke makasih. Jadi cuma ikatannya itu jangan yang apa? Jangan ikatan yang hidup, gitu ya. Ikatan mati, jadi dia nggak bisa ditarik kayak gini nih. Jangan. Ikatan yang hidup, gitu ya. Gimana pun caranya bebas. Nah, kemudian kita kan pengen rebahnya ke kanan ya, biar potongnya gampang. Maka nanti ini di sini bikin simpulnya di kanan. Cara bikin simpulnya tinggal dilempar ke sini, dari sini, ya, ke sini dari bawah nih, bawain ke atasin, masukin ke sini, lemparin lagi dari bawah ke atas. Nah, yang ambil sana tarik. Sehat, lagi ada. Ini teknik yang berberi kenyamanan. Ya. Tapi sekali lagi sambalnya yang bisa dipegang. Kalau saatnya nggak bisa dipegang, dipegang karena repot kali tadi. Ini jatuhnya kuat Pak. Ya. Boleh next. Ya, siap. Next. Nah ini coba dinyalain videonya. Sebelumnya, setelahnya, nah di kanan. Nah jadi ada 2 orang, satu melemparin, satu ini dokter Tikno nih. Saya nggak punya video, saya selalu videoin orang. Jadi kalau saya kerja nggak ada videoin. Ini sendirian ya Pak Tikno itu bisa. Tapi memang karena kurang kuat sih, harusnya berdua lah. Dan ini yang jadi masalah juga kenapa? Lagi sendirian kasihan. Ya, artinya sebetulnya maksudnya apa? Maksudnya kalau kita teknik talinya benar, nggak harus banyak orang lari gitu Pak. Gitu. Sapi itu punya otot, punya saraf ya di daerah apa? Di selangkangan ini. Dia itu kalau dipegang itu dia lemes. Makanya ada juga yang bikin apa tali juga ditarik bagian ininya ya, jatuh itu juga bisa sebetulnya, itu boleh. Jadi pakai tali karabiner, terus ada ininya, ada kain besinya, terus tarik ke kanan nanti jatuh, itu bisa. Nah, atau pakai tali panjang seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini udah jatuh bapak-bapak, bapak ibu, itu jangan dikendorin, kencengin tetap baru tali kakinya. Tali kakinya juga harus, jangan tali kaki itu yang nggak bersilang. Jadi boleh sukarelawan nggak ya masih ini Bapak ya? Maaf ya Pak. Mau ditaliin gimana? Nanti potong. Boleh pakai sini Pak. Tangannya boleh maju. Nah, jadi naliin itu jangan kayak gini Pak. Gini jangan ya. Gampang lepas, dia naik turun lepas, betul. Jadi kalau nalingin harus ada yang disilam, maaf ini dikit. Nah, misal boleh satu taruh di tengah, tuh, nah terus tarik lagi ke sini. Kemudian ada di tengahnya Pak kayak gini. Itu akan kuat. Tapi kalau Bapak cuma lingkar-lingkar doang kayak gini, itu lepas. Sapi terus lepas. Dan sapi kalau udah ditali lepas, dia tarik keduanya lebih susah Pak. Oke, terima kasih. Jadi gitu, ya. Ini animasinya salah nih, harusnya di kanan ya, bukan di kiri maksudnya. Tapi yang videonya di kanan tuh betul posisinya. Oke, lanjut. Itu cara rope itu efisien kalau udah bener nalinnya Pak. Kemungkinan rebahnya paling bagus Pak. Ada satu lagi yang gampang, ini caranya berlay. Berlay itu tadi ya itu apa? Saat kita talinya yang panjang ya tadi 12 meter, kita kalungin di atas, kemudian dimasukin, dilempar di sini nih, digulung-gulung lempar. Kemudian ini juga sama. Nah, ini harus bersilang. Ya, jangan nggak bersilang, jangan. Jadi ini dari sini ditaruhnya ke sini jangan, tapi ke sini silang, naikin lagi ke atas, terus masukin lagi ke bawah lagi. Nah, nanti ditarik. Nah ini tuh kena nih Pak, ketekan sini nih Pak, ketekan sini dia akan jatuh. Jatuhnya kemana? Ke
tergantung nariknya kuat di mana. Kalau pengen jatuhnya ke kanan berarti ini ditarik yang kanannya lebih kuat. Sini tarik lebih kuat dari sini. Ini walaupun ditarik nggak terlalu kuat tapi jangan kendor juga, nanti ke kanan. Jadi akan jatuh. Lanjut. Ini contohnya. Nah, untuk metode ini Pak, videonya lain. Juga dokter Tino videonya, dokter Tino. Coba dari samping itu lebih aman. Ya ini banyak sekali video di YouTube ya Bapak-bapak ya. Nah cuma memang ini nggak langsung jatuh. Kenapa? Karena di depannya nggak kencang kan. Jadi kalau mau tarik kayak gini, di depannya ditaruh di pohon atau di pagar atau di yang panjang. Biar pas yang belakang narik, yang depannya nggak ikut ketarik tuh. Iya, yang depannya. Nah, kalau dibangun lagi, kalau yang depannya ke bawah. kalau yang depannya kenceng nggak bergerak, dia jatuh ke sini. Nah, kayak gini dia tinggal tarik tali. Gampang. Lanjut, ya. Nah, kalau kambing domba itu gampang. Alhamdulillah, insya Allah ya. Kritikin aja. Ini apalagi tanabang ya ini. Domba mah nggak usah diajarin ya. Dia lebih jago daripada ini ya. Gitu. Nah, itu dombanya malah nurut. Nah, dombanya nurut ya, nggak dikasih siap ini domba itu. Iya, Jadi ini karena matanya ditutup. Kalau kambing bisa, matanya ditutup dia tenang. Gitu. Kalau matanya itu ditutup di ini. Ya. kupingnya. Terus diinjek, Malah ditekan seperti timbalnya. Itu juga bikin tenang. Saya terbiasa juga potong domba ya, bisa sendiri. Memang nggak terlalu sering, tapi saya sudah pernah beberapa kali praktekkan. Jadi setelah direbahkan, kita tekan pakai lutut ininya nih. Maaf ya, saya harus naik. Jadi ditekan pakai lutut ininya Pak. Tuh. Ininya di apa? Iya. Sorry, Pundaknya. Pundaknya. Stop. Pundak. Ininya ditekan Pak. Ya. Dia nggak akan bergerak tuh. Tinggal tarik kepalanya terus di sembelih, insya Allah bisa. Lanjut. Nah ini kalau sapinya rada susah, ini sapi Bali ya. Ini praktek kita masih pelatihan, saya juga ikut waktu itu di Sumatera Selatan di RPH apa namanya Sumatera Selatan di sana. Nah ini isi pukul kaki ya. Jadi kaki depan terus di belakangnya ditarik terus ini rada kasar jatuhnya. Gak apa-apa, karena ini nggak bisa kalau dipakai baterai rada susah. Sapinya kemudian. Lanjut. Nah, Bapak Ibu juga perlu pakai APD. Bapak-bapak yang mau beli pakai APD, ibu yang praktek pakai APD. APD-nya apa? Ini pakai sarung tangan. Ya, sarung tangan yang ini bagus. Jadi insya Allah nggak akan kena pisau. Gitu. Saya pernah kena pisau nih Bapak Ibu ini nggak pakai sarung tangan. Kenapa lagi masak saya? Tapi cerita saya pakai pisau ini, pisau skinny. Pisau skinny. Pisau ini lumayan panjang 4 cm di sini. Minyaknya beku ya dari kulkas, saya tusuk-tusuk. Aduh. Lewat aja gara-gara ini nggak sakit. Karena pisaunya tajam banget. Serius nggak sakit. Cuma tiba-tiba saya merinding karena darahnya keluar banyak. Gitu. Nggak terlalu sakit gitu. Nah itu kenapa pakai pisau yang tajam? Menurut saya paling minimal ini Bang Juleha yang di RPH kayak gini. Kalau di RPH Australia gitu macam. Tapi kalau di RPH di lokal jarang biasanya. Karena ya memang SOP penerapannya masih kurang maksimal ya. Tapi
setidaknya Bapak Ibu bisa pakai yang kayak gini, yang ini mungkin ada mahal, tapi yang lebih murah bisa beli yang seperti ini 34.000 ya. Ini lebih aman Bapak Ibu. Gitu ya, karena K3 itu kalau di SKKN dulu terus sebagai salah satu kewajiban. Ya, kita kerja itu bukan untuk nekat-nekatan, tapi untuk cari untuk menghasilkan proses yang lebih cepat, lebih aman, gitu ya. Pembalap motor itu ya, Valentino Rossi kalau nggak pakai helm dia nggak bisa ngebut itu, nggak berani dia. Nah ini Bapak Ibu kalau pakai ini makin berani nanti Insya Allah motor juga ya. Ini bisa kena bisa lebih aman nanti kalau pisaunya kena tangan itu Insya Allah berdarah. Minimal pakai sarung tangan besi atau sarung tangan anti pisau, sama pakai arkon gitu ya. Bagus-bagus pakai penutup mata yang double, atau juga pakai sarung tangan. Kalau pakai helm perlu enggak? Itu kalau outdoor sih nggak usah Bapak Ibu. Kalau di RPH karena banyak peralatan di atas ya, ada gantungan besi segala macam, kan standarnya harus pakai helm. Tapi kalau Bapak Ibu prakteknya outdoor nggak usah pakai helm, ya bapak-bapak terutama. Nah pakai sepatu boot biar nggak keinjek. Ya, lanjut. Nah pisau sembelih itu ada spesifikasinya. Ya banyak sekali pisau yang ada di pasaran. Ada pisau dan jenis bentuk pisau itu mempengaruhi mempengaruhi dia enak digunakan atau enggak. Saat bekerja, efektivitasnya juga. Kalau Bapak Ibu nyembelih pakai pisau ini bisa aja kalau jago ya. Biar pengen pisau ini bisa aja. Cuma pendek kalau baru belajar, nggak sekali tarik atau potong. Bapak Ibu nanti harus lebih 2 kali karena ditarik lepas susah dorong lagi. Gitu. Makanya pisau ini nggak cocok buat dipakai nyembelih. Ada juga pisau yang seperti ini, ya. Ini pisau skinny untuk ngulitin. Bentuknya memang rada kurva ini, rada lengkung ya. Kenapa? Biar pas dia nyayat itu nggak putus sampai ujung. Enak. Gitu. Itu pisau skinny. Terus ada juga untuk slice, tapi ini bisa untuk nyembelih. Lanjut. Lagi. Lanjut. Nah, pisau kewajibannya ini kalau nggak dilakukan bisa nggak sah nyembelihnya. Nggak boleh terbuat dari tulang tanduk dan gigi. Ya saya kira di sini mah nggak ada ya yang pakai apa ya, pakai besi semua ya. Besinya juga keren, pakai helmat, ya, pakai Vanadis gitu. Ya Pak ya pakai bohler gitu. Intinya sah kalau nggak pakai alat-alat itu. Tapi memang kalau standar SN ini melihat pisaunya itu harus terbuat dari bahan yang gampang dibersihkan, tidak menyebabkan penyakit ya. Biasanya kalau sekarang umumnya bentuk baja ya, baja stainless, tidak ada karatnya. Ujungnya melengkung keluar kayak gini, bukan kayak celurit. Kalau bentuknya kayak celurit, ada tuh. Itu saat misalnya kita tarik, itu bukannya Pak bisa 2 kali bisa 2 kali nempel. Jadi ini Pak, anggap aja kayak gini ya, tarik nih, tuh bisa lepas. Nah itu 2 kali nyembelih itu. Ya karena 1 kali nyembelih itu dihitungnya pisaunya nggak boleh lepas dulu dari leher. Jadi sekali pegang, nempel dan selesai itu sekali nyembelih. Ya bukan, sebaiknya memang sekali sayat, sekali satu sekali sayat, tapi kadang-kadang nggak bisa sekali sayat. Kalau bapak-bapak belum jago, masih perlu ya. Saya juga belum jago. 2 kali sayat, 3 kali sayat masih oke. Yang penting cepat. Dan kalau ujian itu masih bisa kompeten. Lanjut. Nah model penyembelihan pisau sembelih itu ada yang seperti ini Cimeter, ini enak buat gaya tarik. Kemudian ada juga yang Inos seperti ini. Ini kalau bapak-bapak mau gaya dorong itu kayak gini nanti kata. Ya pisaunya makin panjang makin enak biar biar memastikan penampaknya kepotong dari ujung ke ujung.
Ada juga model strike. Strike itu yang kayak gini, biasanya bisa tarik bisa dorong. Lanjut. Pisau tajam ya. Kenapa pisau tajam? Karena tadi Pak, agar meminimalisir rasa sakit yang diterima oleh hewan kurban ya. Insya Allah nanti kalau tajam pisaunya saraf-saraf yang terluka itu lebih sedikit sehingga nanti akan lebih tidak menyiksa dibanding yang pisaunya tumpul. Dan juga dari segi nanti hasil penyembelihannya, kalau pisaunya tumpul, kemungkinan mampet pembuluh darahnya itu juga tinggi. Mampet pembuluh darah tinggi, matinya makin lama Pak. Kalau nyembelihnya bagus, matinya itu nggak sampai 3 menit biasanya. Kalau hewan tidak dipengsatkan. Tapi kalau setengah jam nggak mati gitu ya, itu biasanya salah potong Pak, pembuluh darahnya nggak kepotong. Atau mampet, darahnya nggak keluar. Dia masih punya energi badannya. Kalau darahnya keluar dari badan kan, dia nggak punya energi, oksigen nggak bisa ke sel. Gula darah juga nggak bisa diolah oleh sel gitu ya, oleh segala macam. Intinya dia mati, otaknya itu nggak berfungsi karena nggak ada suplai darah ke otak. Lanjut. Oke, ngasah pisau ya Pak ya. Memang ngasah pisau itu banyak, mesin alatnya. Yang enak itu ya pakai ini cepat pakai mesinnya. Udah sulitnya udah ada, ini udah bisa, ini enaknya ini tinggal nih. Taruh pisaunya, tarik, ditarik, dorong, nanti bisa tajam. Ini juga ada, ini tinggal diputer-puter ya. Ini juga ini gampang lagi, cuma memang yang biasanya orang umumnya pakai itu pakai batu. Karena batu itu variasinya banyak, kita bisa pilih batunya dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Lanjut. Nah, saat kita mau mengasah, saya juga sebetulnya belum terlalu mahir ya, tapi insya Allah bisa lah, bisa ngasah. Karena belajar juga, dan tips dari saya adalah bahwa Bapak memang jangan ngasah itu perlu alat yang sesuai. Jangan ngasah pakai ini. Misalnya nggak tajam, ngasah pakai ini berapa hari ya tajam gitu ya. Ini itu untuk meluruskan mata pisau yang kena tulang. Pisau kena tulang rada bengkok atau mata pisau kena lemak, kena darah, nggak tajam lagi. Makanya pakai ini honing. Nah, tapi kalau mau ngasah ya pakai batu. Batunya pilih dari yang kasar sampai yang halus. Jadi jangan yang halus dulu, yang kasar dulu. Gunanya untuk membentuk mata pisau atau bevel. Ya. Nah, mata pisau jadi nanti diasah dulu, kemudian dibikin matanya sudutnya itu sekitar 15 sampai 20 gitu, lancip kayak gini ujungnya gitu ya. Kalau sudah lancip, sudah terbentuk, baru pindah ke yang halus, rada halus. Nah, terakhir halus banget. Saya biasanya pakai batunya itu yang misalnya 200 dulu mulainya. Kalau pisaunya masih jelek, kalau pisaunya sudah rada bagus, bisa dari yang 1500 nanti ke 5000 atau 3000. 3000 itu apanya? Ini tuh maksudnya ini adalah nomor batunya. Ini grit itu semakin tinggi gritnya, semakin halus batunya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Perhatikan sebelumnya nanti kalau sampai 20 gerakan harus seimbang kiri dan kanan. Kalau nggak seimbang nanti matanya juga nggak bagus ya. Gitu. Kemudian mempermudah proses gunakan air. Jadi cocorin air Pak, cocor gitu sambil ngasah. Itu pakai air atau bisa juga pakai ini pakai minyak. Yang lebih aman itu wax, minyak apa? Ya minyak apa aja sih sebetulnya. Jangan pakai, kalau mau pakai minyak krem atau apa nanti setelah dicuci, setelah diasah harus langsung dicuci pakai sabun. Nah kayak gini, terus nanti ditetesin air di atasnya. Kenapa? Biar suhu pisaunya, suhu bajanya itu nggak naik. Biar dingin. Kalau dingin itu dia lebih brittle, lebih gampang kasar, lebih keambil sama batu. Ya, logam itu kalau kena panas dia itu justru akan gampang melengkung Pak. Jadi matanya nanti miring gitu, nggak dapat nanti. Tapi kalau ditetesin air itu lebih cepat ngasahnya. Sekaligus bisa ngilangin buburnya.
Bunyinya atau kotoran dari mesinnya itu tuh nanti nggak nempel ke dalam atas batu. Oke, lanjut. Oke, nah ini cara mengecek ketajamannya. Kalau memang pisaunya sudah tajam, harusnya dia bisa dengan mudah memotong kertas. Ya, tapi bapak-bapak kalau di tempat penyembelihan, bapak pasti mungkin ya. Nah, sekali lagi nyembelih itu di rumah. Kalau pisaunya tajam, potong kertas itu mudah sekali. Tanda tajam dan nggak ada bekas-bekasnya. Tapi kalau pisaunya nggak tajam, itu ya sobek, susah. Nah, ini kasar, nggak bisa. Jadi kalau belum kayak gini nggak ya. Kalau di lapangan ya memang ada orang dipegang kayak gitu, cuma nggak aman ya. Itu hanya untuk yang sangat terlatih atau di rambut gitu, atau di kuku. Ya nggak rekomen lah buat ini. Tapi ya kalau kayak gitu ya mau aja. Tapi standarnya biasanya ini ngasah itu ngecek ketajaman dengan kertas. Ya, kertas A4 yang masih baru 18 gram, 80 gram ya. Kalau pakai plastik tisu itu udah nggak standar. Kalau bisa lebih bagus ya, tapi nggak standarnya. Lanjut. Itu saya tidak bentar lagi, 2 menit lagi ya. Teknik sembeli, nah nyembeli lanjut. Nyembeli itu ada 3 gaya. Gaya dorong. Gaya dorong itu artinya pisaunya itu di sini Pak, biasanya hewannya terletak ke atas, ujung pisau ditaruh di sini, kemudian didorong. Nah itu gaya dorong. Gaya tarik sebaliknya, dari pangkalnya dulu yang kena, kemudian ditarik. Biasanya kalau kalau di RPH sapi Australia itu motornya gaya tarik. Tapi kalau di Indonesia tergantung bapak-bapak. Sebetulnya lebih enak pakai gaya tarik. Tenaganya lebih dapat Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Ini gaya-gayanya. Lanjut. Nah, ada juga saluran yang harus terpotong dalam penyembelihan. Ya, ada namanya saluran makan, ada saluran nafas dan saluran darah. Ya. Pulkum, marani, wadajaya. Jadi 3 saluran itu. Terakhir esofagus sama arteria. Saluran darah. Terus lanjut. Nah, sebelum ini. Jadi kenapa kita diminta untuk memotong saluran darah tadi? Ya, tujuannya sih biar mempercepat mati dari hewan itu ya. Saat kita potong saluran darahnya, maka nanti otomatis suplai darah menuju otak yang menuju kesadaran itu juga terhenti. Gitu ya. Sementara otak itu masih terhubung melewat saraf tulang belakang. Ya seperti itu. Jadi otak saat kita sembelih darahnya keluar nih Pak ya. Itu otak kekurangan oksigen kan ya, kekurangan suplai, akhirnya minta jantung pompa dong pompa darah dong ke saya. Tapi pada saat dia pompa, dia keluar lewat saluran darah yang kepotong. Makanya kita jangan memenggal. Kalau memenggal, otak sama jantung udah nggak ada koreksi lagi. Gitu. Nanti darahnya nggak secepat saat kita sembelih. Seperti itu. Jadi biarkan tuh seperti itu. Itu hikmahnya juga kenapa kita harus sembelih. Terus, jadi darahnya itu maksimal keluarnya. Nah, posisinya itu harus di bawah jakun. Ya Pak ya, karena kalau di atas jakun, ya ujung dari saluran makan yang dimaksud tadi pulkum mani ya. Pulkum mani itu adalah jakun. Jadi harus bawa jakun, pas bawa jakun. Karena kalau terlalu ke bawah juga, pembuluh darahnya itu juga makin posisinya makin berjauhan sehingga tidak bisa gampang sekali tarik dan kemungkinan mampetnya tinggi. Oh iya, sorry. Lanjut. Ya, posisinya di sini. Lanjut. Nah, ini gaya dorong. Pisaunya tajam. Bapak-bapak pakai sarung tangan. Biar kalau hewannya gerak, pisaunya kena kena tangan itu tangannya aman.
Ya, karena ini resikonya besar kalau gaya dorong. Lanjut. Gaya dorong juga enak kalau bawahnya ada lubang. Kalau nggak ada lubang mentok Pak. Kalau mentok, nah ini kalau di LPH ya pakai gaya tarik. Banget ya. Kalau misalnya tajam gampang pakai kristal. Lehernya renggang, jangan kendor. Kalau kendor susah. Lanjut. Nah ini juga gaya tarik kenceng. Tarik ke atas. Loh, dari bawah. Dari Mohon maaf ya ibu dan ini kalau dengan darah ini kan juga. Astagfirullah. Oke, nah ini ada mampet Pak, mampet penuh darah yang falsa. Jadi kalau mampet, bapak-bapak potong yang mampetnya, ya potong. Jadi dikoreksi, namanya tindakan koreksi di SKK ini nomor 8 ya, itu diperlukan tindakan koreksi sorry nomor 9. Jadi yang mampet itu dipotong biar darahnya ngalir cepat, biar cepat mati ya Pak. Seperti itu. Ya, nah ini mampet dia akan diam, biasanya akan ada judul kayak sakit. Koreksi itu bukan mampet 2 kali ya. Jadi kalau udah ada yang mampet, nah itu jangan diulangi lagi, tapi cukup diambil yang potongannya terus ya. Lanjut. Ini video yang sudah diharapkan juga, pisaunya kurang tajam. Allah. Nah, itu bagus itu. Karena pisaunya kurang tajam Pak. Nyebelahnya juga banyak sapinya juga tersiksa. Kemudian Bila punya bagus diganti. hewan segede itu Pak darahnya nggak keluar banyak Pak sedikit. Nah ini akhirnya diperbaiki, dibantu, disembelihkan oleh tegalnya. Nah kemudian ini juga Soalnya kecil. kurang tajam misalnya tuh dia Pak darahnya nggak keluar gitu ya, ini pasti tersisa sekali. Kemudian ini kemungkinan juga terlalu ke atas sehingga tuh Pak di sini cakungnya masih ke bawah ke badan, ke leher. Gitu. Pepper juga Pak. Nah jangan dipeper ya Pak, jangan higienis. Lanjut. Masih ada lagi, sorry. Biasanya pada takut. Sorry, yang terakhir ini satu lagi. Bentar lagi, saya ujung. Kayaknya ada satu lagi. Ini YouTube ya sekarang. Terus dipercepat aja. Terus. Oh nggak ada ya, kayaknya kita olah. Ya, jadi ini posisinya terlalu ke atas, Pak. Jadi kalau dari usia Dr. Tigno ya, saya pakai usia Dr. Tigno itu 5 jari dari rahang. Kalau sapi, kalau domba 3 jari. Jadi 5 jari diukur sini, maka di ini nih rahang nih ukur 5, nanti belakangnya pas mau nyembelihnya dilepas, jangan pegang. Nanti kena tangan, baru dipotong. Insya Allah nanti pas di bawah jatuh. Mahasiswanya udah penelitian juga, rata-rata sapi bisa 5 jari itu divalidasi. Lanjut, ini cakungnya aku potong. Ini saya tak terlalu ke bawah. Ya, tidak halal sih halal, asal ketiga saluran kepotong ya Pak ya. Boleh aja. Ini mungkin ada yang kalau pengen ngaruhin dapat daging kepalanya banyak, potong ke bawah. Jangan Pak, jangan aman. Lanjut. Kalau saratan ke bawah itu kemungkinan dia akan dapatnya tinggi. Lanjut. Ini juga motong 5. Ini yang sayangkan hewan sapinya ada di sebelahnya, pisaunya juga nggak tajam. Itu terlalu lama, 10 detik ya Pak ya. Setelah siang udah berapa detik itu? Pisaunya juga nggak tajam. Tidak ihsan Pak, tidak sesuai tuntunan Nabi.
kalau lihat di videonya ya. Nah, darahnya juga akhirnya agak lancar keluarnya. Darahnya agak lancar, jelek tidak begitu. Nah, jadi banyak ketinggalan darah. Ini juga sama. Jadi motongnya di mana ini? Di leher di sini motong. Lanjut. Oke. Kalau motongnya digolongin di sini. nggak tahu ini gimana, maaf kalau ada kesamaan langsung nggak bermaksud itu pada Peri hewanan. potongnya jadi ditusuk ke dalam. Tuh. Tentu kalau potongnya ditusuk ke dalam, ini saluran nafas, saluran makannya tidak kepotong, saluran darahnya kepotong. Lanjut. Kalau sapi yang lampirnya panjang, sapi PO ya, itu memang bisa ditusuk, tapi bukan ditusuk lehernya, tapi ditusuk lampirnya. Potong, masukin, terus nanti baru setelah potong baru ditarik lagi keluar. Itu bisa. Iya bisa seperti itu. Lanjut. Video aja sih. Nah ini contoh pembuluh darah yang mampet gede kayak hati ayam. Nah ini yang harus diambil, dipotong biar darahnya lancar. Nah ini jadi kalau mampet ini nanti dia akan gumpal. Nah kalau gumpal dikoreksi nanti dipotong. Jadi tidak dipotong lagi. Lanjut. Ini tinggal video-video aja. Ini juga sama koreksi. Nah ini di RPH di Sumatera waktu itu saya latihan di sini. Dan itu ada cedut itu yang dinamakan mampet. Lanjut. Ya, lanjut. Bisa tadi semua. Nah ini nggak sempurna nih Pak, ada pembuluh darah yang dipotong. Pembuluh darah itu ada dua ya Pak ya. Arteri itu kanan kiri. Jadi harus kepotong dua-duanya. Kalau dua-duanya kepotong, pas mau jatuh otomatis saluran nafas dan saluran makannya otomatis kepotong. Karena posisi itu saluran darah itu lebih ke dalam. Gitu. Oke, lanjut. Ini kalau domba ini bagus, ada wadahnya nih dari Juleha Tangerang Selatan. Di sini ada contohnya videonya kita. Nah ini ada video di sini. Ibu-ibu coba tuh bisa atau domba pisaunya tajam, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini juga jadi ditarik. Oh, insyaallah. Kalau pisaunya tajam kayak tadi, beli sih. Lanjut. Ya, nah terakhir ya untuk melihat hewan itu sudah mati atau tidak, cek tanda-tanda kehidupannya. Ada 3. Cek matanya, nggak usah dicolok, cukup didekatkan matanya. Kalau masih berkedip, dia masih sadar. Yang kedua, cek darahnya masih ngalir atau ngocor atau tidak. Kalau ngocor berarti masih hidup, jangan dulu dipotong kaki, jangan dulu dipotong kepala. Terakhir adalah cek nafasnya. Kalau masih ada ritme paru-paru gitu ya, itu juga jangan dipotong. Biasanya paling terakhir itu darah. Gitu. Jadi kalau sudah dipastikan matanya udah berkedip, darahnya udah nggak ini, baru bapak-bapak boleh potong kaki. Kalau bapak-bapak belum mati sapinya, ibu belum mati sapinya dipotong kaki, itu hukumnya apa bapak itu? Memakan hewan yang dari bangkai. Itu kakinya itu kaki. Jadi kurbannya juga kurbannya tanpa kaki. Karena kakinya udah diambil belum sah jadi daging itu. Nyiksa sekali juga. Karena masih merasakan sakit. Sama juga, jadi jangan dulu menguniti, jangan dulu motong kepala, jangan dulu motong kaki sebelum hewannya benar-benar mati. Lanjut. Masuk pasal berlebihan ini cepat aja. Invasive dressing itu maksudnya tadi memotong kepala, memotong kaki, kulit itu jangan dilakukan sebelum dipastikan mati. Lanjut.
kadang-kadang kalau apa namanya ada stimulus ini sampai sudah mati dia bisa tendang. Jadi gerakan itu saat pas jatuh ini kan bukan tanda-tanda kehidupan. Kalau daging itu gedut itu masih hidup belah. Lanjut. Oke, ini bagus kalau buat kulitnya biar apa, lanjut cepat-cepat saja. Ini sisanya kulit kambing, lanjut Bapak Ibu. Nah ini bagus, bisa kalau gantung karkas, jadi bagus gantung. Setelah potong gantung, nanti dapatnya bisa belakangan. Jadi kalau kenapa digantung? Biar darahnya bocor deras, memaksimalkan keluar darah dari daging. Kemudian juga dagingnya bisa lebih lembut ya, dari mortis jadi proses pelajuan daging terjadi. Dan kalau bagus itu nanti lalat juga nggak datang ke gitu, digantung-gantungin aja terus. Gitu. Jadi gampang nanti pas potong gitu. Lanjut. Terus ya tempat naruh daging dan baru bisa lanjut. Nah, ini nanti mungkin akan lebih detail ya dijelaskan di materi kedua. Lanjut. Nah, ini bersih kejeruan bersih video. Jadi kalau mau bersih khusus tinggal masukin selang, itu dipurutin ini bersih. Lanjut. Nah ini bagus juga materinya. Lanjut sedikit saja ya. Oke, saya kira itu ini nanti mungkin akan didetailkan setelah materi kedua ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, maaf waktunya yang kurang. Makasih dan sementara sampai jumpa. Ini begitu luar biasa.